Pembangunan merupakan isu yang penting yang tak pernah terhenti dibicarakan baik oleh negara berkembang ataupun negara maju. Pembangunan masyarakat berbasis gender masih jauh dari kata adil, meskipun para perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala. Oleh karena itu, sikap yang harus dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah kesetaraan ini yaitu dengan mengupayakan keseimbangan gender, menguntungkan kedua jenis gender, dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua jenis gender, serta perlindungan yang sama bagi keduanya. Perlunya menyikapi pendekatan masalah ini ialah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap berbagai kegiatan kehidupan yang mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum. Kebijakan atau program responsif adalah program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan menerima manfaat pembangunan, serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. Mengapa gender penting dalam perencanaan pembangunan? Pertama, agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan. Apakah itu SDGs? SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target, yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kali ini kami akan membahas SDGs kelima tentang kesetaraan gender. SDGs nomor 5 adalah keterlibatan perempuan desa. Dimaksudkan supaya pemerintah desa dengan dukungan dan berbagai pihak menjadi garda terdepan dalam pengurus keutamaan gender. Halo teman-teman semua, saat ini kami sedang berada di rumah kediaman Ibu Kepala Dusun guna melakukan diskusi dan wawancara mengenai membangun kampung dengan pelaksanaan pembangunan responsif gender. Yuk simak video kami. Saat ini kami sedang berada di rumah kediaman Kepala Dusun. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Sri Kandi Wahyunie dan juga ada teman-teman Safiatul Haifah dan Diva Safitya. Ya, selamat datang. Dan juga kami dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Araniri ingin mewawancarai Ibu dengan tema membangun kampung dengan pelaksanaan pembangunan responsif gender guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah studi gender dan pembangunan. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah menerima kami untuk sekedar interaksi atau diskusi, dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan nantinya. Mungkin yang pertama boleh tolong Ibu perkenalkan diri dulu, nama Ibu siapa, pekerjaan Ibu saat ini apa, dan latar belakang Ibu. Oke, baik. Nama Muslina. Saat ini Ibu sebagai pustakawan di UIN Araniri. Kalau mengajarnya di Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Ilmu Perpustakaan. Nah, jadi mungkin udah sekitar 24 tahun lah Ibu di UIN Araniri. Kampung ini apa sudah dilakukan pembangunan kampung secara responsif gender? Lalu apa bentuknya? Misalnya gini, ada gotong royong, ya kan? Gotong royong wanita itu apa? Nah, jadi waktu saya gotong royong, kebanyakan kalaupun yang prianya misalnya angkat-angkat batu yang berat-berat gitu kan, tapi wanita angkat batu juga, tapi yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya yang lelakinya bawa cangkol besar, yang perempuannya angkat dengan pangki misalnya berdua gitu. Nah, walaupun ikut terlibat, tapi mungkin tidak 100% sama.
tapi kesetaraannya itu dilihat dari kebersamaan melakukan. Nah, gitu. Intinya memang seperti itu kalau setara ya. Tapi kalau Ibu rasa kalau di tempat kita masih seperti ini. Misalnya dalam bentuk usaha, dalam UMKM. Oh itu setara Ibu rasa. Misalnya kita lihat yang ke sawah misalnya. Nah, pada saat nanam-nanam memang itu tergantung daerah. Ada yang daerah yang wanitanya nanam padi, tapi waktu ituin persiapan lahannya itu laki-laki. Nah gitu. Nah, ada juga yang daerah yang nanam dengan persiapan lahan itu sama-sama. Nah, itu memang menurut daerah juga. Beda-beda daerah, beda-beda budaya. Kita memang sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, kalau di tempat Ibu ini kayaknya kalau UMKM-nya ini terlepas dari kita lihat di rumah produksi ya. Nah, tapi sepertinya ibu-ibunya yang mengerjakan, bapaknya pemasaran gitu. Nah, apakah yang pekerjaan misalnya belanja bahan-bahan, setelah ibu-ibunya di rumah mencatat apa yang perlu, bapaknya belanja sambil ambil kotak-kotak titipan pagi gitu kan. Nah, untuk berikutnya nanti bawa pulang sama bapak, ibu kerjakan lagi, besok diantar lagi. Karena kan kalau sendiri pun pasti melibatkan anak atau suami. Nah, apakah itu anak perempuan, anak laki-laki, pokoknya harus ada kerjasama. Tadi itu kan ada partisipasi cowok sama cewek atau cuma bapak-bapak aja ibu-ibunya? Itu misalnya musrembang ya kan. Nah, itu semua. Semua. Walaupun misalnya ada rapat pertama dihadiri oleh perangkat kampung dan tuhape misalnya kan di ruang khusus. Nah, nanti pas rapat umumnya itu semua gitu. Nah, jadi perwakilan rakyat itu dari kadusnya. Nah, gitu. Setelah ide-idenya dikumpulkan, nah nanti pada saat rapat umum itu semua datang. Kalau yang mau ada aspirasi khusus kan, aspirasi khususnya boleh sampaikan langsung. Terus Bu, kalau misalnya di posyandu orang tua tuh kalau bapak-bapak pergi juga? Iya. Kebanyakan pergi juga ya. Itu kan kalau misalnya ibu dan bapak ke sana kan, malam misalnya nanti kalau ada kegiatan misalnya pembagian roti misalnya, nah roti untuk ibu satu, roti untuk bapak satu gitu. Terus itu Bu, yang terakhir apa pesan dan kesan Ibu terhadap pembangunan kampung di Desa Kurnia? Tanjung Selamat. Untuk saat ini pembangunannya sudah mulai, maksudnya setelah COVID ya, setelah COVID udah mulai bergerak lagi. Nah, kalau kemarin itu walaupun kita di Tanjung juga punya rumah-rumah sewa kosong, kan desa punya rumah sewa dia. Nah, dekat-dekat kantor kecil itu kan ada beberapa kos itu kan. Nah, pada saat itu kosong. Nah, kalau kosong rumah usaha masyarakat kampung tuh jadinya apakah uang itu nanti untuk diberikan ke anak yatim ataupun ke beasiswa yang perlu gitu kan, macam-macam. Nah, itu berkurang. Malah kemarin itu nggak ada kan, karena jadi apapun kegiatannya pun kan ya seperti itu. Bu, terima kasih untuk wawancara hari ini. Udah mengganggu waktu Ibu juga kan. Kami minta maaf, terima kasih banyak untuk semua informasinya Bu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu ya dari saya. Sampai berjumpa di lain waktu.